Oke, halo. Selamat malam. Kita ketemu lagi. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya mudah-mudahan ya. Oke. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana bila PKWT dibuat secara lisan. Wah, ini kan. Karena mungkin juga ya kan terjadi. Karena PKWT dibuat secara lisan, maka para pihak tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan keterikatan dan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan dalam PKWT, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Tidak tertulis kan? Oke. Juga menjadi tidak jelas masa berlakunya PKWT. Ya, ini serius ini kan. Bisa PKWT hanya dibuat secara lisan. Ya, apabila PKWT hanya dibuat secara lisan, gitu kan? Akan seperti tadi. Jadi ya, saya ulangi lagi, apabila PKWT hanya dibuat secara lisan akan terjadi yang seperti tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana nih masalahnya? Masalahnya ada pada pasal 57. Nah, pasal 57 itu eh, ditulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga kemudian direvisi pasal 57 itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Gitu ya. Oke. Nah, ketentuan pasal 57 dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 mencantumkan sanksi bila PKWT tidak tertulis. Namun, lah ini, pada pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Nomor 6 tahun 2023 tidak mencantumkan ketentuan bila PKWT dibuat tidak tertulis. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 hanya mengatur bahwa PKWT dibuat secara tertulis, tapi tidak ditulis dalam pasal itu apa sanksinya bila tidak tertulis. Tapi pada pasal 57 Undang-Undang 13 kalau tidak tertulis sanksinya adalah PKWT menjadi PKWT. Di sini titik perbedaannya. Oke. Jadi betul-betul ini wah pasti diwaspadai ini ya. Karena potensi bakal terjadi perselisihan bila PKWT entah karena lupa atau sengaja atau tidak tahu tidak tertulis bakal terjadi perselisihan. Oke, baik. Jadi inilah eh, materi yang akan saya sampaikan pada malam ini ya. Pada pasal 57 pada Undang-Undang 13 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Masalahnya adalah pada pasal 57 Undang-Undang 1323 dicantumkan sanksi bila PKWT dibuat tidak tertulis. Sanksinya adalah PKWT menjadi PKWT. Ya. Angka 3, ketentuan pasal 57 dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 tidak mencantumkan sanksi tersebut, yaitu bila PKWT dibuat tidak tertulis. Tidak ada sanksinya. Terbayang ya, akan timbulnya perselisihan, dapat timbulnya perselisihan antara pengusaha dan pekerja karena PKWT dibuat tidak tertulis. Ya lupa lah, ya kan? Dan ketika mau di-hire dan sebagainya kan eh, ada tawar-menawar dan sebagainya, bolak-balik dan sebagainya. Apa sih kan lupa? Gitu ya. Baik. Oke, kita mulai membahas ini. Ya, oke. Sudah tampil kiranya di screen, Anda bisa melihat di sana ya. Pertama saya tampilkan dulu pasal 54 Undang-Undang 13 tahun 2003 pada ayat 1. Silakan Anda baca sendiri ya. Di sini saya tidak akan bacakan, tapi yang tenang ayat 1 itu judulnya adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat A sampai dengan I. Antara H dengan I ada kata dan, berarti semuanya harus terpenuhi. Dan ini sekurang-kurangnya. Perjanjian kerja bisa lebih dari ini. Akan ditampilkan misalnya saudara akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan insentif, misalnya saudara setiap Jumat harus pakai baju batik, ya kan? Itu semuanya adalah apa hal-hal selain ini. Tapi yang wajib ada sekurang-kurangnya adalah yaitu A sampai dengan I. Nah, di sini ya ada kata syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja
itu menurut undang-undang itu ya, itu adalah hak dan kewajiban para pihak yang tidak diatur dalam peraturan perundangan. Kalau hak dan kewajiban para pekerja yang diatur dalam peraturan perundangan namanya adalah hak normatif. Jadi normatif itu lawannya adalah syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja ya itu tadi contohnya. Saudara mendapatkan bonus, saudara mendapatkan apa katakanlah akan dinilai secara khusus apa dan sebagainya bisa. Pokoknya yang tidak diatur dalam undang-undang. Saudara akan mendapatkan uang transport, ya, saudara akan mendapatkan uang makan, itu tidak diatur dalam undang-undang yang seperti itu. Nah, itu namanya syarat-syarat kerja. Oke, nah catatan saya di sebelah kanan ya, angka 1, ketentuan pengaturan tentang perjanjian kerja pada hubungan kerja pengusaha pekerja diatur dalam Undang-Undang 1323 pasal 54. Jadi ini Undang-Undang 1323 ya. Oke, dan ini tidak direvisi, tetap sama seperti ini. Pasal 54 tetap begini, tidak direvisi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi sampai sekarang berlaku. Semua syarat ketentuan perjanjian kerja huruf A sampai dengan I semuanya penting, semuanya penting. Ya. Namun, nah ini dalam konteks yang akan dibicarakan dalam video ini adalah ada satu syarat yaitu pada huruf G. Syarat ini merupakan kunci atau pedoman apakah perjanjian kerja tersebut akan PKWT atau PKWT. Karena di sini jelas diperintahkan bahwa kalau PKWT itu harus tertulis, ya di sini, maka kalau tidak tertulis akan kena sanksi nih. Nah, itu larinya ke sana. Untuk PKWT, ya, maka dalam perjanjian kerja harus ada ketentuan yang menyatakan jangka waktu berlakunya PKWT. Maksudnya begitu. Jadi untuk PKWT, G ini diisi. Mulainya kapan, jangka waktunya berapa lama, karena PKWT. Tetapi kalau untuk PKWTT, pada G ini, yang dicantumkan hanya mulainya kapan. Ini ada yang sering disebut dengan date of hire. Kapan mulai di hire gitu ya. Nah, tanggal mulai di hire ini penting untuk PKWTT untuk menentukan nanti kalau dapat pesangon. Kalau orang itu sampai pensiun dan sebagainya, masa kerjanya berapa lama, berapa tahun, berapa bulan. Karena dihitung dari mulainya bekerja. Ini tanggal penting ini untuk satu hubungan kerja baik PKWT maupun PKWTT. Jadi kalau kapan mulai bekerja itu baik PKWT maupun PKWTT ditulis di situ. Tapi bayangkan kalau ada suatu PKWT sama sekali tidak ditulis, waduh, mulainya juga tidak jelas kapan karena tidak ada buktinya dan kemudian selesainya juga kapan. Bisa dibayangkan ya. Bisa terjadi, bisa terjadi. Baik. Oke ya, saya kira cukup jelas tentang pasal 54. 54 ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tetap masih sama. Kemudian di sini ya agak mundur, tetapi ini memang urutannya seperti ini ya dalam konteks ini. Nah, disinilah kita melihat tentang perintah ditulis atau lisan. Adalah pasal 51. Pasal 51 juga tidak berubah, tetap seperti ini. Ayat 1, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Gitu. Tertulis atau lisan. Perjanjian kerja, kenapa demikian? Karena hukum perdata juga begitu. Hukum perdata itu perjanjian atau perikatan itu bisa tertulis atau lisan. Nah, kalau sudah dalam hukum kerjaan mulai mengerucut ya, karena ada PKWT tadi. Ayat 2, perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, undang-undang fokus pada PKWT ini harus tertulis. Oke. Nah, inilah bunyi pasal 57 Undang-Undang 13 tiga. Ya, oke. Jadi di sini ayat 1, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, yang kedua, ya, di sini letaknya. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis, nah ini mulai ini pembuka untuk mau menjatuhkan sanksi ayat 2. Bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ya kan? Karena ayat 1 memerintahkan PKWT harus tertulis, gitu kan? Maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Singkat kata, pada ayat 2, PKWT yang tidak tertulis, maka dinyatakan menjadi PKWTT. Jadi PKWT berubah menjadi PKWTT ya. Nah ini sebelah kiri ada panah ini, saya tulis sanksi PKWT jika tidak tertulis. Itu pada ayat 2. Cukup jelas ya. Oke. Ayat 3, dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa asing dan sebagainya, ini adalah cara penulisan lah gitu ya. Oke. Jadi yang
Yang sangat serius penting di sini adalah ayat 1 dan ayat 2. Oke, baik. Nah, itu adalah pasal 57 Undang-Undang 33. Nah, dalam hal ini, pasal 57 ini direvisi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jadi, kita lihat di screen ya, uh, yang tertulis dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ya, pada ayat 1, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis. Ada perintahnya juga. Cuman tidak ada dicantumkan sanksinya kalau tidak tertulis. Masalahnya di situ. Masalah di ini ya, pasal 57 Undang-Undang 6 tahun 2023. Harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nah, dua ini ya prosedur lah, bahasa Indonesia, bahasa asing, terjemahan, dan sebagainya. Tapi yang satu itu ya cuma sampai di sini. Tidak ada satu ayat yang memberikan sanksi sebagaimana ketika diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 57. Pasalnya sama. Nah, sebelah kanan, komentar saya, bagaimana pelaksanaan sanksinya bila PKWT dibuat tidak tertulis? Nah, ada 3 pertanyaan di sini aja nggak bisa dijawab ini. Bagaimana cara itu menentukan akhir masa hubungan kerja? Bisa lupa loh ya, bisa lupa ini ya. Jangan mengatakan, oh pasti ingat. Tidak ada jaminan seperti itu, ya. Karena harus ada pembuktian juga kan gitu. 2, menentukan pembayaran uang kompensasi. Bagaimana akan menentukan pembayaran uang kompensasi? Masa kerjanya ada nggak jelas. Uang kompensasi kan dari masa kerja ketika PKWT di, dijalani ya, seperti itu. Yang ketiga, mengetahui bahwa PKWT diputus. Bagaimana cara mengetahui bahwa PKWT diputus sebelum berakhirnya masa yang diperjanjikan? Loh, tidak tahu kapan, ya kan? Diputus setiap saat kan nggak jelas gitu ya. Nah, kalau yang normal kan begitu, tertulis seperti ini, ya 12 bulan atau 20 bulan, dipotong dari apa? Ketika tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di situ, itu diputus lebih awal, gitu kan? Oke. Jadi di sini ingin mengatakan bahwa potensi terjadinya perselisihan, ya potensi terjadi perselisihan apabila PKWT tidak tertulis menjadi seperti ini. Besar sekali ya, akan terjadi perselisihan, itu besar sekali kemungkinannya karena para pihak tidak mempunyai bukti autentik tertulis untuk melaksanakan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi kalau kita lihat pada Undang-Undang 13 tahun 3 pasal 57 ayat 2 menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa PKWT yang dibuat tidak tertulis, maka PKWT dinyatakan jadi PKWT sangat jelas. Sayangnya ini tidak dikutip oleh pasal 57 pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Oke, ya oke. Ya, sampai di sini ya. Oke. Inilah ya sesuatu yang bisa muncul ya. Eh, jadi harus hati-hati. Oke, sampai di sini. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, ya.